Hai semua, perkenalkan namaku Clara Fania dengan NIM terakhir 115 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini, aku akan memaparkan salah satu modul praktikum penangkaran dan restocking endangered species, yaitu model penyu. Penyu merupakan kelompok hewan reptil yang hidup di lautan dan tergolong ordo Chelonia atau Testudinus. Penyu dikenal sebagai hewan yang memiliki cangkang keras yang melindungi tubuhnya yang dikenal sebagai karapas dan plastron. Selain itu, penyu memiliki ekor yang kuat dan kaki bersisik yang berubah menjadi sirip untuk membantu mereka berenang di air. Penyu hidup di dua habitat, yaitu laut sebagai tempat utama dan darat sebagai tempat bertelur. Dari 7 spesies penyu yang ada di dunia, tercatat bahwa 6 jenis penyu ditemukan di wilayah Indonesia, antara lain penyu belimbing, penyu lokal, penyu hijau, penyu sisik, penyu pipih, dan yang terakhir adalah penyu tempayan. Adapun penyu yang belum ditemukan di perairan Indonesia, yaitu penyu kempih. Penyu kempih adalah jenis penyu langka yang hanya menjelajahi perairan Atlantik dan perairan Meksiko. Penyu telah ada selama berjuta-juta tahun di bumi, menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan selama evolusi mereka. Sebagai herbivora dan pemakan invertebrata laut, penyu memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan memakan tumbuhan laut dan mengendalikan populasi hewan laut seperti ubur-ubur dan spons. Meski menjelajah jauh di lautan, penyu betina memiliki naluri yang kuat untuk kembali ke pantai tempat mereka menetas menggunakan bantuan memori magnetik dan pengenalan aroma khusus. Selain itu, penyu adalah ahli navigasi yang luar biasa, mampu menempuh perjalanan ribuan kilometer lintas samudra untuk mencapai lokasi pemijahan atau tempat mencari makan. Penyu tergolong sebagai hewan yang memiliki karakteristik siklus hidup yang panjang, terutama pada jenis penyu hijau, penyu sisik, dan penyu tempayan. Kemudian, dalam mencapai kondisi yang stabil, kelimpahan populasi penyu selama 5 tahun terakhir membutuhkan waktu yang cukup lama, di mana memakan waktu sekitar 30-40 tahun. Tidak hanya itu, saat ini lingkungan maritim membahayakan penyu, di mana penyebab penurunan populasi penyu yaitu pengalihan fungsi lahan menjadi bangunan, penangkapan ilegal, dan predator. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman besar bagi penyu. Suhu air laut yang meningkat dapat mempengaruhi siklus hidup penyu, pola migrasi, dan distribusi makanan utama penyu. Perubahan iklim juga dapat menyebabkan permukaan laut meningkat, mengancam sarang penyu yang sering terletak di pantai berpasir yang rentan terhadap erosi pantai. Berdasarkan CITES, penyu sudah masuk ke dalam Appendix 1 dan sudah dimasukkan ke dalam daftar IUCN sebagai Restricted of Threatened Species karena penyu menghadapi ancaman yang ekstensif yang dapat menyebabkan kepunahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyu ini yaitu dengan melakukan kegiatan penangkaran. Penangkaran merupakan upaya memperbanyak individu melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa dengan mempertahankan kemurnian spesiesnya. Kegiatan penangkaran penyu dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Penangkaran penyu dilakukan mulai dari kegiatan hatchery dan kegiatan pemeliharaan tukik. Kegiatan hatchery meliputi beberapa kegiatan. Pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang digunakan harus terletak di pinggir pantai atau teluk yang terbebas dari gelombang laut dan pasang surut air laut. Jenis pantai yang dipilih yaitu pantai berpasir sebagai lokasi sarang buatan. Lokasi sarang buatan harus jauh dari pemukiman penduduk dan aktivitas manusia. Kedua, pembuatan sarang. Pembuatan sarang memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari terbebas kemungkinan gelombang pasang, terlindungi dari predator telur dalam pasir seperti kepiting, dan terhindar dari air hujan yang dapat menembus dan tidak tergenang. Kedalaman pasir sampai batas tanah mencapai lebih dari 65 cm, sedangkan diameter lingkaran sarang 20 cm. Jarak penanaman lubang sarang satu dengan lubang lainnya yaitu 50 cm, di mana setiap lubang sarang diisi dengan 50 butir. Setelah penanaman berumur 50 hari, dilakukan monitoring tiap jam 7 pagi untuk melihat dan mengetahui telur yang menetas. Ketiga, pemindahan telur.
Pemindahan telur dari sarang alami ke sarang semi buatan sebaiknya dilakukan sekitar 1 jam setelah induk penyu meninggalkan sarang. Proses pemindahan telur dari sarang alami ke sarang semi alami harus memperhatikan posisi telur karena terdapat embrio yang menempel di atasnya. Jika telur dibalikan, embrio akan menetas yang membuat bentuknya berubah dan kuning telur akan terpindah ke atas yang dapat menghancurkan embrio yang sedang berkembang. Telur dari masing-masing induk dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda tanpa mengeluarkan lendir dan pasir dari cangkang. 4. Inkubasi telur. Inkubasi dilakukan di dalam ruang tertutup di mana temperatur yang digunakan selama inkubasi harus berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Selama proses inkubasi, sebaiknya posisi telur tidak boleh diputar, digeser, dibalik, ataupun dipindahkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masa inkubasi telur, yaitu suhu, kadar air, dan kandungan oksigen. Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan tukik. Setelah menetas, tukik akan memberi tanda bahwa mereka telah keluar dari pasir. Pemeliharaan tukik dimulai dari tahapan pengambilan tukik dari sarang. Selanjutnya, tukik akan diseleksi. Tukik yang kelihatan lincah dan gesit akan dipisahkan dengan tukik yang mengalami cacat pada bagian tubuh, penyakit kulit, dan radang pada bagian plastron. Anakan penyu atau tukik ini dipelihara di kolam pertumbuhan atau pemeliharaan. Pembesaran tukik dimulai dari mempersiapkan bak pemeliharaan, yaitu dengan membersihkan bak pemeliharaan. Dalam proses pembesaran tukik, pengolahan kualitas air harus diperhatikan, di mana kualitas air yang sesuai dengan baku mutu untuk penyu. Agar dapat menjaga kualitas air dapat stabil, sehingga diperlukan pergantian air pada bak pemeliharaan, yaitu sebanyak 2 kali dalam sehari. Luas bak yang digunakan untuk memelihara penyu disesuaikan dengan jumlah dan ukuran tukik yang akan ditangkarkan. Untuk menjaga tukik dan penyu di penangkaran, pemberian pakan rutin dilakukan untuk memberikan makanan bergizi kepada penyu dan tukik. Tukik yang baru menetas tidak perlu diberi pakan selama lebih dari 3 hari karena mereka masih memiliki cadangan makanan atau kuning telur. Setelah 3 hari berlalu, tukik diberi pakan ikan yang dipotong kecil dan udang. Porsi makan yang diberikan pada tukik dan penyu harus sekitar 10% hingga 20% dari bobot badan. Perawatan kesehatan juga diperlukan dalam pembesaran penyu. Ancaman kesehatan pada penyu biasanya dapat datang dari bakteri dan jamur karena disebabkan oleh terlalu padatnya penyu dalam bak. Pengobatan bakteri dapat dilakukan menggunakan antibiotik, sedangkan pengobatan pada jamur dilakukan menggunakan larutan potasium, permanganat, methyl blue, dan formalin. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penangkaran penyu memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan melestarikan keberlanjutan hidup spesies ini. Dengan memahami kompleksitas siklus hidup dan tantangan dihadapi oleh penyu, kita dapat memahami urgensi perlindungan mereka. Sebagai mahasiswa ilmu kelautan, dalam pembelajaran mata kuliah penangkaran dan restocking endangered species tentang model penyu memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, tantangan, dan upaya pelestarian penyu. Dengan meningkatkan kesadaran publik, melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi, serta mengimplementasikan strategi penangkaran yang bijaksana, hal ini dapat menyelamatkan penyu dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Mari bersama-sama berkontribusi untuk melestarikan penyu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan untuk keberlanjutan ekosistem laut. Sekian dari video saya, terima kasih atas perhatiannya.